سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masyayikh, ulama dan asatidah dan seluruh jamaah, terutama di KDI Kota Mojokerto, terkait dengan tema yang tadi disampaikan tentang hakikat hijrah ini, ya, the year of year adalah tahun Islam. Ya, tadi ayatnya sudah dibaca, At-Taubah 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, bahwa di dalam satu tahun itu sudah ditakdirkan Allah, sejak Allah ciptakan langit dan bumi itu sudah termaktub di sana dengan SK Allah yang sangat jelas bahwa di dalam satu tahun 12 bulan. Di antara 12 itu minha arba'atul hurum, ada 4 yang termasuk bulan haram. Dan bulan haram itu banyak tafsir, termasuk Ibnu Katsir, Al-Marawi, itu jelas riwayatnya sahih bahwa 4 bulan itu ternyata disebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, dari nama-nama itu maka disimpulkan bahwa termasuk nama-nama yang lain dalam satu tahun bulan Islam adalah sesuai dengan riwayat dari Rasulullah SAW. Dengan demikian maka nama-nama itu pun insya Allah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kula jenengan sebagai orang Islam, orang beriman, harusnya lebih hafal bulan-bulan Islam daripada bulan selain Islam. Dene kok penamaan Hijriyah itu dimulai sejak kepresidenan Khalifah Umar bin Khattab ketika diangkat MPR pada waktu itu, namanya sudah dulu MPR, ya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab ini mencanangkan bahwa tahun Islam dinamakan dengan Hijriyah agar kula jenengan apa dari konsep Hijriyah itu menjadi jiwa-jiwa Muslim yang senantiasa berevolusi, semakin lama semakin baik lagi, baik iman Islamnya maupun dalam ukhuwah bermasyarakat dan berbangsa negara kita. Maka nanti di akhir ceramah saya, izinkan saya untuk kemudian mengkorelasikan tema ini dengan konspirasi makna hijrah terhadap hakikat mensyukuri kemerdekaan. Jadi Agustusan itu hakikatnya apa sih? Apa mbok rewangi pasang bendera tok ngoten atau lomba mangan kerupuk? Wong mamane kemerdekaan kok ngajari geragas. Urusan geragas aku wahine. Allah sallallahu Muhammad. Nah, ini supaya lebih semangat kita dijak selawat dhisik, tidak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Ini ciri khas saya. Ya tidak usah kemudian disimpulkan, oh nek ngono Ustaz Fauzin ini orang golongan ini, enggak. Ya, saya ini Golkar. Golkar itu golongan karep rabi, ngono maksudnya. Makanya sekarang sudah jadi DPR, Pak. DPR itu Dewan Pengajian Rutin. Ya, ngaten. Kita selawatan. Apa ini selawatnya ya, Pak ya? Jangan yang hafal apa Bu selawat di sini, Bu? Bila ingin melihat ikan, bila ingin melihat Nabi di dalam surga, maka apa? Basahi bibirmu dengan sholawat. Nggak tadi nggak kita? Ini apa ya, sholat badar ya Bu ya? Nah, sholatullah, salamullah, Rasulillah, sholatullah, ala yasin. Wes jamaah ikadi Mojokerto tak dongakne dadi wong mulya, aku muni bejo sama mulya. Yes padha ae. Disayang karo engkang kuwasa Kumaratua, engkang kuwasa nang akhirat ahli swarga,
Salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Nah, ini udah tak terus nih, ini pakai kata, tapi karena materinya ini sangat padat. Saya setelah melihat di YouTube-nya IKD Mojokerto itu, aku ceramahku kok akeh guyone ya. Nang tak kurang, ini perlu kasak guyon. Kita serius sekali. Hadirin gak sholat kafir. Soalnya ngeten, IKD itu konsepnya adalah dakwah itu ngajak bukan ngejek. Dakwah itu ramah bukan marah. Makanya ngapun wajah-wajah beliau-beliau berseri-seri. Makanya jenengan insya Allah murah senyum ahli surga semua. Saya ini berbahagia loh di hadapan orang-orang ahli surga. Belum tentu loh Bapak Ibu, makanya saya lebih swarga kalau di sini. Jangan karuan. Bisa jadi malah jenengan duluan. Loh amin loh Bu, ya Allah. Cuman lebih swarga di sini kok pelongak loh. Allah SWT Muhammad. Nah, kembali ke masalah tahun Hijriyah, maka seorang muslim ini di dalam konsep hijrah itu harus mengembalikan citra Islam yang di dalam Al-Quran itu di surah Al-Baqarah 208 yang sangat viral, sering panjenengan mendengarkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Saya mengartikan kafah itu bukan sekedar universal atau universal integral, tapi di dalamnya menyangkut elemen-elemen siji, minimal mengetahui simbol Islam lah Bapak Ibu. Sangat ironis kalau mengaku Islam ternyata tidak paham simbol-simbolnya. Loh, simbol Islam minimal sasi Islam itu loh Bapak Ibu. Banyak orang Islam yang tidak hafal nama-nama bulannya sendiri. Lebih hafal sasi yang lain, Januari, terus Februari, Ngapret, Ngetril, Yuni, Yuja, Yunah, Yulah. Punya bulan sendiri, kita harus bangga dan harus hafal. Kenapa? Karena asyhurum ma'lumat, bulan-bulan tertentu itu menjadi tempat dan event untuk beribadah bulan jenengan. Ramadan gitu, bulan-bulan haji. Iku nek gak apa sah Islam juga sah. Dan ibadah gak sah, sampai arek-arek gak bahaya ta. Itu Bapak Ibu. Maka kula jenengan sebagai seorang muslim, kenapa diajak ngaji sama IKD Mojokerto? Ben kula jenengan ngertilah simbol-simbol Islam. Jajal kula kangen. Bu. Ya wong beda kabeh. Sampeyan iki pengen ngombe kurang gelas lho gak, Bu? Bu. Mungkin kula biasanya dalam. Bu. Allah kemendel. Jenengan hafal sasi Islam nggih? Siji suro, terus sapar, terus mulut. Badhe mulut. Mulutnya siapa? Biasanya tiang-tiang sing apal niku nggih Bu nggih. Lah jenengan harus menjadi contoh, menjadi figur teladan untuk sekitar panjenengan. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, baru mai ramai sapa? Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niki bedane tiyang sing ahli ngaji kali mboten niku. Sebabnya napa? Lek panjenengan hafal sasi Jawa, lek cara dilarah diruntut asbabun nuzulnya jane nggih enggak jauh-jauh beda dengan nama-nama Islam. Cuma kalau hanya berhenti di situ Bapak Ibu ngapunten, bisa membahayakan iman. Panjenengan ngendikan Muharram diganti napa? Suro. Lah niku nek disalah konotasikan bisa membahayakan iman. Gara-gara menyebut sasi suro, akhirnya gak ono sing wani digawe tenggene sasi suro. Sebab napa? Jare akeh beboyo. Ojo mantu sasi suro, engko nek mantu sasi suro garae bapake mati. Dari sasi suro apa bapake mlungsuni. Ini berbahaya. Sehingga napa? Nek sasi besar wong digawe ndak karu-karuan. Sing buuh sampai kentekan duwike,
Ustadz kentekan jadwale. Begitu sasi suro belas kanong digawe sampai ustadz gak ada tanggapane. Niki nek sekedar nguri-nguri budaya Jawa monggo, tapi kalau masuk dalam ranah sugesti bahkan keyakinan itu bisa menjadi sebuah kemusyrikan. Makanya sasi suro niku nek wong Jawa enten tanggapan wayang. Kenapa kok wayang? Wayang itu konsep hijrah para rawuh. Ya, hijrah artinya apa? Pindah, merubah diri menjadi lebih baik lagi. Nah, merubah diri niki wayang owah-owahane tiyang. Mulane ono dalam ya dulu dalam orang yang menunjukkan kebenaran dalam iman dan Islam. Makanya dalam itu konsep ketuhanan. Sing ngobahke wayang itu ya dalam itu. Hak prerogatif ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kula jenengan dan juga menciptakan gerak-gerik kula panjenengan. Dan itu monggo manusia diberikan akal, dibimbing wahyu, kita merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Mulanya disebut wayang. Wayang ini kulemeke debok. Apa kok gak besi utawa kayu? Debok itu sekali dipasang langsung dibuang. Itulah kehidupan manusia. Hidup hanya sekali. Bojo kula mati gak akan balik lagi. Lebih baik cari. Siapa mau cari ganti ngawur? Anak-anakku ngawur. Padahal surah niku aslinya kan saking Asyura, gitu. 10 Muharram. 10 Muharram itu Bapak Ibu yang saya muliakan, justru yang paling dimuliakan Allah, sehingga Rasulullah menganjurkan panjenengan puasa di hari Asyura. Ojo meneh kok wong Islam umat Rasulullah, umat Yahudi aja puasa Asyura. Sehingga supaya tidak menyamai dengan Yahudi, maka Rasulullah juga menganjurkan puasa Tasu'a. Lah mungkin wong Jawa gak iso muni Asyura dadi sura. Wong milate wong Jawa, Pak. Wong muni bismillah semelah. Muni rakaat ini udah diroke ngateni ngono kae. Apem. Nah itu afun dadi apem. Gapura itu teko bahasa Ghafura. Alun-alun itu bahasa Arab loh Bapak Ibu. Alaun itu macam. Alaun bermacam-macam. Makanya nang alun-alun itu bermacam-macam. Ya ono sing jalan-jalan, ya ono sing jajan, ya ono sing gendaan barang. Makanya biasanya alun-alun itu terus ono gapura gitu. Nyuwun sepura nang Gusti Allah, Ghafura. Terus ono masjid, depannya ono apa iku ijiane sikil. Itu hanya simbol media dakwah. Ngaten. Terus ono musike beduk, tong-tong deng-deng, masjid isih kotong, isih sedeng ngono. Makanya nabuh tidak sembarangan. Takmir mriki nabuh beduk jam 09.00 isuk dikepuri wong sak kampung. Mesti barengan adzan, gitu. Sama nabuh beduk jam 09.00 toko kabeh digeruduk, sampean gondeng yo, ya ini nabuh beduk. Lah sing jaga masjid yo gak kiwan dalan. Sing gendeng apa sampean? Tak tabuh zuhur gak teko, asar gak teko, maghrib gak teko. Lah kok malah ini udah teko kabeh. Nauzubillah min. Nah, ini hadirin. Jadi itu simbol atau media dakwah agar masyarakat ini menerima Islam ini secara damai, menyejukkan. Konsepnya IKD itu seperti itu. Makanya nggak ada IKD itu dari sangat buatan. Makanya saya juga ngeri kemarin itu yang tahun kemarin ya Ustaz ya, yang YouTube panjenengan ditambahi dengan dalam kurung HRS. Tak tanyakan sama anak saya, ini maksudnya apa nih HRS? Itu Habib Rizik Syihab itu Pak dulu. Gara-gara pakai, makanya nggak pakai udeng nah aku. Oh sallallahu Muhammad. Dan itu Bapak Ibu, makanya Asyura dadi surah. Oh ya hayu ya qayyum ngene dadi ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu niku jauh. Makanya ketika istighosah orang ngerti maknane, dia ini maca ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Dilalah wong Qaramil moro. Kita kok Qadim ya Pak Yai. Banyak sekali-kali Qaramil disebut. Ya ini gendeng pisan, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qaramil, ya Allah. Niku sebuah analogi betapa awamnya mayoritas muslim Bapak Ibu.
Makanya hijrah itu ngapunten, monggo kembalikan kula jenengan dalam konsep Islam kafah itu, di mana minimal simbol Islam, termasuk hari-hari besar Islam. Oh, apalane hari kemerdekaan toh. Ya tak apa-apa mensyukuri kemerdekaan. Nggih. Tapi kula jenengan nggih kudu ngajarke anak-anak kula jenengan ngerti Maulid Nabi. Nggih. Tanggal pinten Bu Maulid Nabi, Bu? Kok 17 Agustus. 12 Rabiul Awal, nuzulul Quran 17 Ramadan, Isra Mi'raj 27 Rajab, tahun baru Islam ngomong 1 Januari tak kuat jenengan. 1 Muharram. Masya Allah, itu minimal simbol Islam. Lalu yang kedua, elemen yang kedua adalah pola kembalikan dengan pola Islam. Pola hidup kula jenengan, pola pendidikan, ya, pola dahar ngunjuk kula jenengan, kembalikan kepada pola Islam. Lho ngeten niki Bapak Ibu. Memang ketoknya apa ketoknya ini ya? Kelihatannya sepele. Tapi kalau disepelekan, kriwi ada di grojokan. Jadi hadis ini mengatakan, waqila, ada yang mengatakan di kaul ulama gitu, laisal kabair bil istighfar walas saghair bil istimrar. Kita dosa kecil, alah sekedar makan ngombe sampai tangan kiri sampai ngadeg, niku pola Islam yang salah. Rasulullah nggak pernah mengajarkan seperti itu. Sudahkah hijrah kita mengembalikan pola Islam kula jenengan seperti Rasulullah? Wala ki masalah dahar lho. Lho karepe dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lagi resepsi tok lho jadi anak kursi lho, kurang apa sih? Prasmanan milih paru gerutu krana gerutu kene mangan ambek ngadeg dengan santainya. Kowe ini sendok kene garpu. Kalah wedhus. Mari bakso, kikil, mari kikil soto daging. Wah, masyaallah. Tapi niku teng Surabaya, Mojokerto mboten nggih? Mboten beda maksudnya. Lho niku ketok remeh Bapak Ibu ngapunten, hadisnya sahih itu. Gitu, mangan tangan kiri bagian dari perbuatan setan. Nah, anak kula jenengan sering. Lho ngapunten, mek trimo ndonga niku lho kadang-kadang kula jenengan sik kalah ambek anak putune. Anak putu kula jenengan itu lho minimal doa-doa mau tidur, bangun tidur. Lah kula jenengan kadang-kadang kula mboten hafal kok. Nggih, coba doa mau makan, Bu. Allahumma inni a'udzubika lho Kang kadang. Loh, ngoten niku nggih supaya menjadi apa? Nilai-nilai ibadah. Aja kok terus alah trimo doa ngono. Iki kerjaane putuku. Lho jangan. Justru dimulai dari anak cucu kula panjenengan, apalagi kula jenengan. Nek wis pola Islam terjaga, sekecil-kecilnya kita mulailah saat ini, mulailah yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Ketemu teman, assalamualaikum. Ojo gua ya dada sunjai. Wah, ya papa. Papa mau kemana? Mau becak. Ya. Mama tandur. Kemanyak.com gue. Naudzubillah min. Assalamualaikum. Pamit sama suami. Itu pola Islam, termasuk pola pendidikan anak putu kula jenengan. Bahwa pola Islam di dalam mendidik anak-anak kula jenengan itu tidak lain berbasic dari keluarga. Yuladu alal fitrah illa an abawahu, kecuali 2 orang tuanya yang membuat dia itu menjadi pola Nasrani, Majusi dan sebagainya. Itu pola pendidikan kula jenengan. Nah, pola kula jenengan di dalam mendidik anak kula jenengan ada di dalam surah At-Tahrim. Surah ke-66 ayat 6, nggih. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga putra-putri kula jenengan. Nek saged wekdal pengajian IKD Kota Mojokerto, ojo panjenengan piyambak, anak putune dijak. Kula niku remen nek ngaji entuk-entuk kados kula jenengan wis biasa kok karek nunggu kok. Nunggu apa? Nunggu marine ceramah, nunggu mati. Wassalamualaikum Muhammad. Betul. Pola Islam diperhatikan. Nah, kepengin rumah tangga saya dimulailah dari khitbah yang baik, nikah yang sempurna, resepsi yang sesuai dengan pola agama kita. Ngono.
sediakan kursi. Saya sering menyampaikan sama jamaah, kalau mengadakan resepsi, MC-nya juga dipesan, hadirin tamu undangan, mohon selesai mengambil, segera cari tempat duduk yang telah disediakan, dan mohon kalau sudah ngambil dihabiskan. Banyak loh, kepengen ngicipi bakso, ya gak enak didekek, ganti meneh ngicipi liyane. Iku jenenge mubadir ikhwanas sayatin loh. Gak terima koncone dulure. Bayangno. Lho ngoten niku lak jangan remehkan. Makanya sekarang banyak rumah tangga yang bubrah ndak karuan niku kathah. Ya termasuk mantan kula niku, Ayu Ting Ting. Waduh piye ngawur. Iki genen pendekatan Nikita Mirzani. Allah sallallahu Muhammad. Itu pola Islam. Jadi elemen simpel Islam, pola Islam yang tidak kalah pentingnya adalah napa? Ajaran Islam. Oke? Loh, 3 elemen ini Pak, Bapak Ibu. Ini konsep hakikat hijrah kula jenengan. Makanya dimaknai hijrah ini mosok ya tahun ini ngono wae. Nggih? Padahal Rasulullah sudah wanti-wanti kanggo kula jenengan. Mangkana yaumu khairan min amsi fahuwa rabih. Orang yang tahun ini, hari ini, saat ini lebih baik daripada kemarin, dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun. Wong sing tahun ini sama saja dengan kemarin itu loh, termasuk rugi Bapak Ibu. Apalagi yang lebih jelek, malbunun, malunun, ya, terkutuk, dimurkahi Allah. Terus panjenengan mestinya idealnya yang tahun kemarin panjenengan ngajinya wadi wajus, sekarang ya minimal 1 hari berapa? 2 juz. Ibu berapa juz? 3 ya? Juz jambu, juz apokat, juz mangga. Ya wes, tidak apa-apa, yang penting istiqomah, minimal istiqomah. Termasuk ngaji panjenengan ini harus istiqomah. Ini tiap berapa sekali Ustaz? Setiap hari pertama nggih. Lo mosok sebulan sekali gak iso menyisakan. Wong kula cara diundang sebulan sekali siap kok aku. Nggih, kula laki-laki panggilan. Lo disisakan. Buktine nek jenengan istiqomah niku napa? Sing sak menten iki ajeg, lah besok ngejak liyane. Sehingga semakin lama semakin banyak. Ngoten. Itu tandanya orang yang beruntung, fahuwa rabihun. Apalagi kalau menghargai umur kula jenengan, mensyukuri nikmat, terutama nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat fasilitas hidup. Lho niki kula jenengan gunakan. Sehingga Rasulullah menyampaikan dalam hadis sahihnya, ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wakila di dalam riwayat Abu Dawud, khairu ummati wakila wa khairukum, ya, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah yang diberikan panjang umur lalu digunakan untuk amal kebaikan. Sehingga tahun ini harus lebih baik lagi, lebih baik lagi. Makanya konsepnya wahyu teko pangeran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Islam kafah kulon jenengan ini bisa dirasakan di dalam kehidupan kulon jenengan. Nah wis ngoten, akhirnya Islam ini bisa kita nikmati, yang pada akhirnya outputnya adalah membawa rahmat untuk diri kita, ya untuk keluarga kita, ya termasuk untuk masyarakat kita. Dan itulah pesan indahnya Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam konteks ayat ini disampaikan kepada Rasulullah, kami Allah tidak mengutusmu Muhammad, ya, tapi dalam konteks umatnya kados panjenengan, kami tidak melepas kalian. Arsala itu maknanya bisa melepas, bisa mengirim. Dan terus panjenengan dikirim sebagai khalifah Allah, sebagai delegasinya Allah untuk menghidupkan di muka bumi ini, untuk membawa dibingkai dengan rahmatan lil alamin. Nek Rasulullah kula jenengan orang yang bersikap rahmatan lil alamin, maka kula jenengan kepengin dadi umatnya, aja mek selawatan tok. Ya contoh Kanjeng Nabi, rahmatnya untuk seluruh alam semesta.
Nah, dari rahmatan lil alamin itulah Bapak Ibu yang saya muliakan, maka dapat membawa kula jenengan ya menjadikan konspirasi hijrah, konspirasi iman, konspirasi jihad di jalan Allah ini untuk menuju masyarakat yang adil, makmur ya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan itulah konsep hakikat mensyukuri kemerdekaan Bapak Ibu. Kalau dihubungkan dengan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Dari idza jaa nasrullahi wal fath inilah kemudian menginspirasi para pejuang kulon jenengan ketika memberikan satu teks pembukaan UUD 45 atas berkat rahmat Allah. Itu jelas loh Pak. Atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Nah, dan berarti apa? Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, wal fath, dan kebukanya kota Mekah. Konteksnya ayat ini dengan kota Mekah. Tapi secara filosofis wal fath artinya adalah terbebasnya satu kebebasan dari penjajahan. Ya, satu kemerdekaan Bapak Ibu. Nah, ketika datang pertolongan Allah dalam konteksnya waktu itu adalah kebukanya kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak orang masuk Islam berbondong-bondong. Yang tadinya dakwah secara sirri, lalu kemudian secara jahri, banyak orang yang tertarik dengan Islam yang mempesona, ya, menyejukkan hati. Jadi konsepnya hijrahnya Rasulullah itu berubah seperti yang di Papua itu loh. Ustadz siapa itu? Fadlan itu, Masya Allah itu. Jangan bedakan antara yang Islam dengan non-Islam itu, bayangkan. Panjenengan ibu kelihatan cantik-cantik kayak gini karena dibalut dengan syariat Islam. Coba panjenengan di sini buka jilbab semua. Saya yakin di sini tidak semua warnanya hitam. Oh, aku pernah mertamu ono ibu-ibu biasanya mengaji muslimatan niku wayu ngono. Tekan ngomah lah kok ora jilbaban. Rambutnya ruwe-ruwe kayak mak lampir. Nah itu lebih manis. Makanya syariat Islam itu menjadikan hambanya, menjadikan umatnya dimuliakan Allah sesuai kudrahnya, sesuai fitrahnya. Disinilah maka di dalam surah Al-Baqarah 218 Allah memberikan jaminan kepada kula jenengan. Dawuh ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sing ngarep Allah, sing kene ngowoh ngono. Allah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kasab. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tidak berfirman innal mu'minuna? Kenapa tidak begitu? Innal mu'minina. Kok innal ladzina amanu? Amanu itu kalimat fi'il, kata kerja. Berarti iman kula jenengan untuk menjadi iman yang representatif harus kita usahakan. Karena iman itu fluktuatif. Kadang yazidu, kadang yangkus, kadang pasang naik, kadang pasang turun. Malam Jumat hebat, wah yasinan ping 20.000 sampai direwangi gak kerja gak lapo-lapo. Kadang mau tanya macam-macam Ustaz. Ustaz ada apakah ada dalilnya maca surat Al-Ikhlas ping 600.000? Ya apa sih maca 600.000? Lah terus untuk masak kapan? Ini kadang-kadang lo Islam sesuai syariat loh banyak yang ketinggalan. Jadi Islam kalau jenengan kadang-kadang tumpang tindih. Itulah yang saya maksudkan tadi itu untuk membawa iman kalau jenengan minimal dari pola Islam, simbol Islam, ajaran Islam. Ngerti Ibu. Lah ajaran Islam itu ya ada syariat, ada hakikat, ada torekot, ada akidah, ada akhlakul karimah yang berapa waktu lalu sudah saya sampaikan. Profil pribadi Muslim itu ada di situ. Dan itu akan membawa kula jenengan kepada kesempurnaan iman. Innalladzina amanu. Nah, orang yang bekerja berusaha untuk menyempurnakan imannya tentu tidak akan sempurna bila tidak ada walladzina hajaru. Maka kula jenengan dikengken hijrah. Merasa ya Allah hatiku kok gersang, gegana, gelisah galau merana. Cari solusinya. Jangan malah menangis di tempat tidur.
Nggih, rokok jambu gambari jagat, hujan gerimis di Jawa Timur. Kalau rindu kirimlah surat, jangan menangis di tempat tidur. Lapo ada ngono barang. Ya sakmono aja cari solusinya. Masih kula ngeten iki, ketok guyang-guyu ngeten iki. Kula sering dilokne karo anak-anak kula. Buaya apa iku nek ceramah guyonan apa nek karo mak-mak. Padahal nek omah nongas nangis saya. Ayo apa biasa nih ya ono bidadari surga. Ada yang mencari yang seperti ibunya anak nggak ada yang sama. Saya mengantarkan umroh kemana-mana itu nggak ada. Arab itu nggak ada yang seperti istri saya itu nggak ada. Mampir ke Singapura juga nggak ada. Sampai nanti tak boleh nggak ada podo belas itu. Nek ana sing bodoh tak go mulih. Allah sallallahu Muhammad. Terus ngaten, untuk menjadikan iman yang sempurna, jadilah kula jenengan menjadi orang-orang yang terbingkai dengan hijrah. Nah, hijrah itu tidak mudah loh. Gitu? Secara historis coba panjenengan saksikan hijrahnya Rasulullah itu. Apa dikira itu sebelum hijrah kabeh? Mboten kok. Ana sing ya eman-eman lho, kadung sukses nang Mekah. Gitu? Oh, terus ninggalno keluargane, harta bendane, bisnisnya. Ya berat loh, Pak. Di sana nggak jelas nanti di mana, kerjanya apa, masa depannya bagaimana. Nah, nggak benar-benar karena Allah dan karena Rasulnya. Makanya sampai dibuat oleh Umar bin Khattab itu, faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, fakanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Nah, itu sampai segitunya, Pak. Nggak mudah, Pak. Nah, jenengan ngeten iki lho rawuh mriki. Ini kalau tidak karena hijrah di jalan Allah, susah, Pak. Makanya kemudian ditambahi dengan wajahadu fi sabilillah, jihad. Panjenengan mriki gitu. Abot gak karena jihad, masya Allah, gak iso panjenengan. Ndelok wong goes, ya kan? Jogging, jalan-jalan, senam pagi. Waduh, asik panjenengan kene termenu kabeh kaya mikir utang. Wis sadungane muga-muga jenengan ganti utang nggih. Bapak dia utang muga-muga lunas utange nggih. Syukur-syukur sing diutangi lali. Senengane. Lah ngaten Bapak Ibu. Makanya wajah itu fisabilillah, bersungguh-sungguh. Lo ngaji barang niku lho nek gak sungguh-sungguh, padahal wajib lho Pak, thalabul ilmi fardhu. Ya, dan itu jelas iming-imingnya man salaka thariqan ilal ilmi sahalallahu thariqan ilal jannah. Lho wis diiming-imingi dalane swarga iku iki, ngoten lho. Tapi nyatane ya abot Oleh karena itu wajahdu fi sabilillah. Untuk memerdekakan bangsa Indonesia juga begitu, Pak. Tidak mudah para pahlawan kita, para ulama-ulama kita itu, para pejuang-pejuang kita. Ya, Pangeran Diponegoro dan sebagainya itu, masya Allah, Pak. Makanya benar-benar berkat rahmat Allah ketika mereka memerdekakan kemerdekaan. Merdeka pasti disertai dengan Allahu Akbar, pakai takbir. Kenapa? Ini kebesaran Allah. Karena Allah telah menolong dengan berupa kemerdekaan ini, ya. Lalu kemudian konsepnya mensyukuri kemerdekaan adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu kalau dihubungkan dengan kemerdekaan, Pak. Karena Islam itu universal, masuk dalam tatanan bernegara. Itu masuk dalam fasabbih. Fasabbih itu maknanya ada dua dimensi. Dimensi pertama, sucikan asma Allah. Isi kemerdekaan ini dengan ibadah yang kaitannya dengan ritual hablum minallah. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Ya kan? Manusia akan ditimpa kehinaan, termasuk negara Indonesia ini, hati-hati. Akan ditimpa kehinaan kecuali yang tetap berpegang teguh kepada hablum minallah dan hablum minan nas. Makanya fasabbih itu maknanya sucikan asma Allah menjadi pribadi-pribadi yang soleh secara ritual. Tapi jangan hanya gitu saja, juga soleh secara sosial. Nah, memaknai mensyukuri kemerdekaan, sucikan dirimu, ya, membersihkan asma Allah, ya, bacalah kalimat-kalimat thayyibah, isi dengan ibadah-ibadah, berakhlakul karimah, amal sholih-sholihah. Nah, terus dibarengi dengan al-ukhuwah. Sucikan dirimu dari karakter penjajah. Niku, monggo.
Islam kafah kula jenengan, mari kita kembalikan kepada diri kita Islam yang benar-benar bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat orang lain, apalagi dalam rangka berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-78. Angka yang cantik loh Bapak Ibu. 78. Panjenengan pirsa 78? Mau digor aku tukang keramal togel ngawur. 7 itu ngeten. Orang hidup apalagi dalam rangka berbangsa bernegara kudu duwe tujuan. Ngono, tujuannya apa? Bangsa ini semakin lebih baik lagi, semakin dewasa, semakin bersama-sama. Hanya beda pendapat, kok dikira nopo niku melawan ini dan sebagainya, ditangkap sana sini. Masih kalau nggak tadi hati-hati loh Pak. Engko ceramah kok jadi potong ngawur bahaya. Saya ini urusan potong-memotong ini viral kok. Ngaten, padahal tujuan kita ini bersama IKD mempersatukan umat. Ngaten nggih? Jadi saya sering sampaikan pada para jamaah, wes toh, masalah beda ormas itu urusan nomor sudah jarang. Yang pertama kali yang paling kita utamakan adalah persatuan dan kesatuan, karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Lalu sampeyan kata ini nggih mboten sami kok. Ono sing batik, kenapa kok batik? Karena batik nek diwalik dadi kitab. Berarti pedomane kitab. Kudune kok ono sing abang, iya masa depan cemerlang. Kok ono sing ireng berarti bojone ganteng, kok koyo budeng ngawur ae. Lah kok ono sing kuning Ustaz, kuning berarti ayune kaya ayu. Astagfirullah. No, penak kok Pak, menyikapi perbedaan itu sing dimaksud Bhinneka Tunggal Ika itu seperti itu. Ojo beda sedikit dihujat, dibully. Wah kiai ini gini dan sebagainya. Ini apa ini? Satu sering Pak, orang itu, loh saya itu loh di LDNO ya sebagai humas, ya. Terus di NU kecamatan juga sebagai surya. Ngoten iki orang sing ngarani nek kula niku Wahabi. Aliran garis keras, anggite paku be. Tidak ada Bapak Ibu Islam garis keras, ISIS garis kanan kiri, tidak ada. Adanya Islam kafah yang rahmatan lil alamin. Makanya dibikin dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila UUD 45. Nek cara bahasane Sunan Kudus, gundul pacul, papat aja sampai ucul. Itu 4 pilar kebangsaan Ibu Bapak. Mulane 4 pilar kebangsaan ini disingkat dengan PBNU. PBNU itu bukan sekedar pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi PBNU itu P itu Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, UUD 45. Itu dalam berbangsa bernegara, ada madhabnya sendiri, aja dicampur-campur. Salat kula jenengan, ibadah kula jenengan, dari 4 madhab. Cara pendapat ngoten, tapi tetap kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekalipun ada pendapat dari ulama manapun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita wajib untuk menolaknya. Ngoten. Apalagi model adzan sing koyo unjuk rasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki nantang sapa? Ngoten. Nggih. Terus termasuk harus pakai celana. Justru sing apik ndamel sarung ngeten iki, Pak. Kenapa kok sarung? Sarungan itu bahasa Arab saruan, wong sing syar'i. Wong Jawa ora iso disaruan dadi sarungan ngono lho. Niki kopiah, napa kok kopiah? Khofa ya khofu, khufyah ben dadi wong sing wedi karo pangeran. Mulane sing gawe kopiah ngene aja sapa dangdutan. Goyang dombra sampai kopiah. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Ngoten lho. Nggih, niki hadirin, saya dibatasi jam 7 lebih 15 menit. Ini jam 7 lebih 9 menit sehingga kurang sekitar 6 menit. Nggih, mangke disambung pertanyaan monggo silakan. Tapi intinya adalah bahwa hijrah ini harus membawa kula jenengan menjadi Islam yang kafah. Islam yang kafah kuncinya adalah yang menjadikan Islam kula jenengan, eksistensi kula jenengan sebagai pribadi-pribadi yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin mencakup dalam diri kula jenengan pribadi, di dalam lingkungan keluarga maupun di dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Makanya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. 7 adalah tujuan hidup, 8 demi langkah masa depan. Oh no, tepuk tangannya mana dong untuk panjenengan? Oh no, masa depan kalau jangan bukan hanya masalah hari tua, nanti di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ad-dunya mazra'atul akhirah. Panjenengan sakniki digagain ngaji, niki digagain nanam. Lah mangke panennya di akhirat. Mulane ketika nanem ya macam-macam, jenengan metrimo sak gelas air mineral, aku 2 gelas. Lumayan toh. Jadi mulai kok kene beser. Itu bagian hidup tuh bermacam-macam. Ngaten, nggih. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan, sehingga hakikat mensyukuri kemerdekaan hasil dari didikan hijrah membawa Islam yang kafah menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin, akan menjadi orang-orang yang fasabih, mensucikan asma Allah. Ya, mengisi kemerdekaan dengan apa-apa yang diridhoi Allah. Hakikat syukur kan ngoten. Syukur adalah mensyukuri, terima kasih kepada sang pemberi nikmat dengan menggunakan sesuai dengan apa yang diridhoinya. Dikai nikmat kemerdekaan kok dikai kemaksiatan. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Itu namanya mengkufuri nikmat Allah, datang azabnya. Lalu sekitar negara Islam, mayoritas Muslim, negara yang damai, delalah ono acara LGBT. Hati-hati loh Pak. Itu yang harus digembar-gemborkan, gak bahaya tak? LGBT itu saking nemene azabnya Allah, saking gak senengnya Allah, azabnya pun LGBT loh Bapak Ibu. Gitu. Gara-gara LGBT, kenapa Bu LGBT? Lontong gulai bodok tempe. Loh, gara-gara LGBT musibahnya juga LGBT, dan itu terjadi di negara kita. Gitu? Longsor, gempa, banjir bandang, tsunami, kurang apa lagi? Itu peringatan loh. Oleh karena itu, jadikan rahmatan lil alamin dalam rangka mensyukuri kemerdekaan, sucikan asma Allah. Isi kemerdekaan dengan apa yang diridhoi Allah, sekaligus sucikan diri kita dari sifat penjajah, suka memprovokasi, merusak kebersamaan, persatuan dan kesatuan, terjadi perpecahan. Jangan, sehingga menjadi negara yang benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, murah pangan, murah sandang, murah papan. Amin ya rabbal alamin. Kok umpama ana salahe wa rabbun ghafur, muga-muga Gusti Allah nyepuro. Makanya di akhir surat An-Nasr napa? Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nyuwun sepura nang Gusti Allah, jangan saling menyalahkan. Dan innahu kana tawwaba, bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasional. Ya, itu, dan memohonkan ampun kepada para syuhada sholihin yang telah mendahului kita. Kita doakan mereka karena berkat jasa para pahlawan kita. Dengan itu. Nanti mawon, Masya Allah, luar biasa. Jam 7 lebih 13 menit. Berarti masih ada 2 menit. Ada yang mau tanya-tanya Ibu? Jadi kan nggak usah tanya kapan nikahnya lagi, nggak usah, itu urusanku. Jadi Ibu ngetek mensopo, saya takon ngono ya. Untuk 2 menit kita berdoa nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang benar-benar disertai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allah, Engkau yang maha terpuji, segala keistimewaan, segala kemuliaan tidak ada lain kecuali milik-Mu ya Allah. Bahkan dengan maha rahman rahim-Mu, kemuliaan sebagian Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, dengan rahman rahim-Mu ya Allah, kami mohon ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, dosa-dosa orang-orang yang menyayangi kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Mereka yang masih hidup bersama kami ya Rabb, Engkau berikan mereka sehat walafiat, bahagia sekeluarga, dan orang yang sudah mendahului kami di alam barzakh, ampunilah dosa-dosa mereka.
terimalah taubat mereka, lipat gandakan pahala mereka. Ya Allah, jadikan alam kubur mereka bagian dari nikmat surga-Mu ya Allah. Ya Allah, di pagi hari ini, di waktu duha yang mubarak ini, kami bersama dengan hamba-hamba-Mu yang solih, solihah, yang ahli ibadah, dibingkai dengan organisasi IKA di kota Mojokerto ini ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini benar-benar untuk membina diri kami, menghijrahkan diri kami, untuk menata kehidupan kami dengan dasar iman dan Islam. Ya Allah, di dalam diri kami, keluarga kami, lingkungan kami, maupun di dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hidup yang sekali ini ya Allah, hidup yang mulia, istiqomah. Ya Allah, mulia dengan syariat-Mu ya Allah, mulia dengan mencontoh sunnah Rasul-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan kajian ini kajian yang memperkuat iman kami, menyempurnakan Islam kami, dan membuat mulia akhlak-akhlak kami. Ya Allah, pada akhirnya kami mohon, jadikan negeri kami negeri yang indah, negeri yang barokah, negeri yang dibingkai, diikat dengan ukhuwah, dan bersama-sama menata diri menuju masa depan yang lebih baik lagi dengan ridho-Mu ya Allah, dan barokah IKA di kota Mojokerto. Semua jamaahnya Engkau berikan cukup rezekinya, sehat walafiat jasmani rohaninya, Engkau sembuhkan segala sakitnya ya Allah. Mudahkan diri kami untuk berziarah ke Makkah Madinah dengan rezeki yang halal barokah, dan meningkatkan kualitas ibadah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.